Kemudian juga dianjurkan, atau di situ ada satu waktu, pada hari Jumat itu ada satu waktu yang mustajab. Inna fi yaumil jumu'ah, sesungguhnya pada hari Jumat, la sa'ah, sungguh ada satu saat, satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyah. Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu yang ketika seorang hamba muslim berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, melainkan doa tersebut akan Allah kabulkan. Jadi Nabi bersabda, sungguh pada hari Jumat ada waktu yang jika kita bertepatan pada waktu tersebut berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka melainkan Allah akan mengabulkannya. Dan para ulama berbeda pendapat kapan waktu di hari Jumat yang mustajab itu. Ada yang menyebutkan itu waktunya adalah saat imam baru saja datang. Ada yang menyebut antara dua khutbah. Ada pula yang menyebutkan sesudah asar. Wallahu alam. Yang jelas pada hari Jumat ada satu waktu yang waktu tersebut adalah waktu mustajab untuk berdoa. Nah, pripun? Pas? Oh ya, baik. Jadi di antara dua khutbah itu tidak ada doa khusus, tidak ada doa khusus. Silakan berdoa sesuai permintaannya masing-masing. Itu waktu yang mustajab. Silahkan berdoa sesuai permintaan masing-masing. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabdanya? Yakni Rasul bersabda fi sya'ni sa'atil jumu'ah, tentang waktu pada saat hari Jumat. Apa kata beliau? Sami'tu yaqul, aku mendengar beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi di sini Abdullah bin Umar menyebutkan bahwasanya dia mendengar dari bapaknya, yakni ditanya oleh sahabat namanya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian dalam pertanyaan tersebut, apakah mendengar bapakmu menyampaikan hadis dari Nabi? Dijawab, ya, tentang hari Jumat. Lalu apa di situ? Yakni tentang waktu yang mustajab. Di antaranya ya ma baina ayajlisal imamu, di antara duduknya imam, ila antuk dosolah, sampai kemudian dia menjalankan sholat. Jadi dihitung dari duduknya imam, sehingga tidak salah ketika ada ulama yang menyebutkan waktu tersebut adalah di antara dua khutbah, karena pada saat itu imam duduk. Kemudian hadis yang berikutnya, inna min afdhala ayyamikum, sesungguhnya di antara inna min afdhali ayyamikum, sesungguhnya di antara yang paling afdol dari hari-hari kalian, yakni hari Jumat. Jadi hari yang paling utama, inna min afdhali ayyamikum, hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat itu. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholawatmu dihadirkan kepadaku. Artinya sholawat yang kita baca itu dihadirkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini juga menjadi satu dalil bagi kita bahwa setiap kita membaca sholawat, maka sholawat tersebut dihadirkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Ini juga satu dalil yang tegas kepada kita, yang benar adalah salawat kita dihadirkan kepada Nabi, bukan roh Nabi hadir kepada kita. Jadi bukan roh Nabi hadir kepada kita, tapi salawat kita yang dihadirkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hari Jumat berdasarkan hadis-hadis yang kita baca itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang diutamakan, termasuk hari raya umat Islam yang berulang. Kalau hari raya yang khusus ya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ketika menjelaskan waktu pula yang mustajab, menjelaskan waktunya bukan waktu yang panjang. Maka Nabi menyebutkan las-sa'ah, yakni hanya sesaat saja. Dan memang pensyarah kitab ini menyebutkan, ada yang menyebut itu min awalin nahar, di awal siang. Ada pula yang menyebutkan min wastin nahar, di pertengahan siang. Ada pula yang menyebutkan min akhirin nahar, di akhir siang. Ikhtalafu fiha. Nah, perbedaan pendapat di sini sampai ada arba'ina qaulan, sampai ada 40 pendapat. Jadi sampai ada 40 pendapat tentang waktu yang mustajab. Sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hendak beribadah tidak perlu memusingkan 40 pendapat itu, intinya perbanyak doa. Mudah-mudahan di antara waktu yang kita berdoa tersebut berkesesuaian dengan waktu mustajab. Karena begitu kita membaca di situ ada awal siang, oh berarti awal. Pertengahan siang, oh berarti pertengahan. Akhir siang, oh berarti akhir siang. Di antara dua khutbah, oh di antara dua khutbah, oh sampai imam sholat, berarti waktunya di sini ada banyak sekali. Dan waktu yang disebutkan oleh Nabi hanya sesaat saja, tetapi dirahasiakan. Kita tidak tahu kapan waktu tersebut. Sebagaimana ketika kita di bulan Ramadan itu ada waktu namanya Lailatul Qadar. Kita juga tidak tahu. Ada yang menyebut di malam yang ganjil, ada yang menyebut malam ke-27, ada yang malam 21. Ya kita tidak tahu. Intinya kita diminta untuk bersemangat beribadah di 10 hari terakhir. Sehingga bodon wae 10 hari terakhir hadir terus di masjid. Sehingga tidak perlu dipikir saya datangnya malam 27. Tidak perlu pula dipikir saya datangnya malam 21. Tapi intinya di situ menghidupkan malam. Sama juga di sini hari Jumat. Intinya di sini kita banyak berdoa. Baik. Termasuk di sini tentang pembahasan yang tadi disampaikan di dalam hadis tentang duduknya imam. Nah, tentang duduknya imam, di sini disebutkan bahwa waktu tersebut adalah duduknya imam ketika dia idza dakhalal imam, pada saat imam masuk masjid pada hari Jumat kepada orang-orang, kemudian dia duduk. Maka saat itulah waktu yang mustajab. Sebentar sekali. Salam datang, salam kemudian duduk. Saat itu kumandang azan. Dan waktunya hanya sebentar, tidak lama. Padahal saat itu kita mengetahui ketika imam sedang berkhutbah kita tidak boleh berkata-kata. Jadi imam sedang berkhutbah boleh tidak berkata-kata? Tidak boleh. Tapi di situ ada waktu yang mustajab. Sehingga mencari celah saat imam tidak sedang berkhutbah. Kapan? Duduk di antara dua sujud. Duduknya lama apa sebentar? Ya, nah, duduk di antara dua khutbah. Duduknya lama atau sebentar? Baik. Karena sudah kita ketahui bahwa di situ kita dianjurkan diam.
atau juga berdoa pada saat sholat wajib. Berdoa pada saat sholat wajib. Kapan di situ? Yakunu fiha sajidan lillah. Itu terjadi pada saat bersujud. Wa aqrabu ma yakunul abd, dan seorang hamba itu pada saat yang paling dekat min rabbihi kepada Tuhannya, wa huwa sajid, adalah saat dia sedang bersujud. Maka kalau kemudian kita berdoanya saat bersujud, maka doa saat bersujud pun itu ada aturannya. Apa aturannya? Tidak boleh ketinggalan dari imam. Jadi tidak boleh bagi makmum kemudian pada saat berdoa ketika sujud kemudian gerakannya terlambat dari imam. Maka ketika ada makmum sujudnya lama, begitu imamnya sudah berdiri dia masih sujud, nah ini tidak benar, karena kita dianjurkan untuk mengikuti imam. Sehingga andai pun ini di waktu sujud, maka waktunya juga tidak lama, karena saat itu kita tidak boleh tertinggal dari imam. Jadi karena tidak boleh tertinggal dari imam, ya waktunya tidak lama. Tetapi intinya, lihadza nara, di dalam hal ini kita berpendapat bahwa waktu hari Jumat adalah waktu yang mustajab. Jadi waktu hari Jumat adalah waktu yang mustajab. Dan dalam hadis Nabi tadi, ketika imam datang lalu duduk, maka doa pada saat waktu tersebut itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi ada celah ketika kita tidak mendengarkan khutbah, maka pada saat itulah hendaknya kita berdoa. Jadi hendaknya kita berdoa. Kemudian yang kedua itu sholat asar sampai matahari tenggelam. Nah kalau ini maka waktunya lumayan panjang. Pensyarah kitab ini waktu yang ijabah tersebut adalah setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jika ini yang dimaksud, maka waktunya panjang. Dan di sini kita bisa berwudu kemudian sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Karena kalau 2 rakaat rawatib itu dilarang. Engkau bisa sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Untuk apa? Untuk kemudian berdoa, untuk kemudian berdoa, yakni waktu selepas asar.